Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Haji Sambaro selaku Kepala BPSDM dan SAP1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari BPSDM dan SAP1. Sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan diseminasi terkait dengan kegiatan dari guru penggerak, yaitu berbagi aksi nyata dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman untuk menerapkan budaya positif. Sebelumnya saya mohon berkenan Bapak Haji Kusandoro untuk memberikan sedikit sambutan terkait penerapan diseminasi yang akan saya laksanakan. Monggo Bapak Haji, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan sehat walafiat, lancar dan tidak ada halangan suatu. Yang kedua, sholawat salam patut kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di mana budaya positif yang ada di kita adalah budaya positif yang penerapannya bagi anak-anak sekalian, di mana ketika kita anak-anak melakukan pelanggaran, hukuman apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak menjadi jerah, tetapi tidak berupa hukuman fisik, jadi hukuman yang membangun. Kemudian tidak hanya hukuman, tapi mainkan juga penghargaan, terutama bagi anak-anak yang berprestasi. Jangan lupa juga diberikan reward, ya, jadi penghargaan kepada anak-anak sehingga memacu anak-anak terus berprestasi dan juga menarik teman-temannya untuk berprestasi di kegiatan yang selanjutnya. Itu saja yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini akan guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas berbagai sambutan yang disampaikan oleh Bapak Haji. Baik, langsung saja mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk berbagi pengalaman sekaligus ilmu yang kami dapatkan dalam program Guru Bergerak ini. Yang pertama, di sini kami dilatih oleh fasilitator bernama Pak Jendri dari Kabupaten Banyuwangi, dan pengajar praktiknya adalah Bapak Aris Fitrianto dari SMP 7. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan di sini setidaknya ada 6 topik, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
positif di sini berkaitan dengan teori kontrol yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser, yang di kemudian hari berkembang dan bernama choice theory atau teori pilihan, yang merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Setidaknya ada 6 ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang pertama, guru tidak bisa memaksa murid, tetapi murid akan memilih apakah akan patuh atau tidak. Di sini guru terlihat mengendalikan perilaku murid karena murid mengizinkannya. Teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan memiliki tujuan, bahkan yang tidak disukai. Jadi misalnya kita menyuruh anak-anak, mungkin anak-anak sebenarnya tidak suka, tapi karena berusaha mematuhi, mereka akan ikut. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang dimaksud adalah penguatan positif adalah bentuk kontrol guru. Guru mencoba mempengaruhi murid dengan pujian atau insentif penghargaan. Murid bisa menyadari upaya ini dan mungkin menolak atau justru menggantungkan diri pada guru. Jadi kadang murid juga berusaha memiliki pilihannya sendiri. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik dan menimbulkan rasa bersalah bisa merusak perkembangan murid. Jadi ketika kita mengkritik dan menimbulkan rasa bersalah pada siswa, ini kadang juga merusak mental dan psikis siswa. Murid bisa merasa rendah diri dan mengembangkan pemikiran negatif tentang diri mereka. Guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka menurunkan pesan negatif dengan cara yang halus. Lalu ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang dimaksud di sini adalah banyak orang dewasa merasa punya hak untuk memaksa murid. Guru merasa bertanggung jawab untuk bisa mengendalikan tindakan murid. Jadi kita seolah-olah bisa mengendalikan apa yang dilakukan oleh siswa. Namun metode ini tidak efektif dalam jangka panjang dan hanya bisa menciptakan permusuhan dalam hubungan. Selanjutnya, makna disiplin. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin di sini bisa membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Konsep disiplin sendiri adalah seringkali dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada aturan. Jadi kita selama ini melihat sebuah konsep disiplin, anak yang tertib, teratur itu berarti mereka sudah disiplin. Beberapa orang juga menganggapnya berkaitan dengan hukuman. Jadi kalau tidak tertib berarti harus dihukum agar mereka disiplin. Sementara ada teori disiplin positif, di mana disiplin positif ini tidak selalu melibatkan hukuman. Ini adalah pendekatan di mana motivasi internal atau intrinsik lebih diutamakan dari motivasi eksternal atau ekstrinsik. Makna disiplin sendiri adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri sebagai guru dan mungkin juga untuk siswa agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Kemudian ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai ini, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan, baik itu siswa maupun guru, pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Setidaknya ada 6 institusi yang menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila itu sendiri yang sekarang ada dalam kurikulum Merdeka, yaitu nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernada kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian ada dari Ibu, dari 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation,
lalu ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini ada beberapa nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Lalu dari itu seven essential virtues atau building moral intelligence. Yang keenam dari the virtues project atau project nilai kebajikan. Di sini banyak sekali nilai kebajikan yang bisa kita berikan kepada anak. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Tadi yang saya sampaikan mengenai disiplin, ini berkaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik di sini ada dua, yaitu anak melakukan disiplin. Ini yang pertama karena ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Artinya dalam diri mereka, ketika mereka tidak melakukan, mereka akan berpikir dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak akan melakukannya. Ini motivasi ekstrinsiknya, sehingga mereka akhirnya ya wis ikutlah. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dalam hal ini, ketika saya melakukan sesuatu, apa yang bisa saya dapatkan? Penghargaan lah, kaitannya seperti itu. Jadi kita kenal ya ada istilah punishment and reward. Nah, ini kan kadang anak akhirnya kalau saya tidak melakukan, saya tidak akan dapat penghargaan. Misalnya yang paling mudah ada bintang-bintang. Ketika bintangnya hilang, mereka akan bingung. Itu salah satu reward dan juga motivasi ekstrinsiknya. Kemudian ada motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Dalam hal ini mereka akan berpikir saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dari kesadaran dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu adanya keyakinan kelas. Dalam hal ini ada yang namanya peraturan kelas, ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa bedanya? Peraturan kelas, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm misalnya ketika berkendara? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang ke tempat pusat pelatihan? Peraturan-peraturan itu dibuat untuk mendukung motivasi intrinsiknya yang tadi. Kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dalam sebuah peraturan kelas, nantinya harus diubah menjadi sebuah kesepakatan kelas. Biasanya peraturan itu kan intinya kalimat-kalimat yang negatif. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membuang sampah di kelas sembarangan, tidak boleh berbicara kata tidak di situ berimplikasi pada kata atau kalimat yang negatif, sehingga diubahkan menjadi sebuah kesepakatan kelas yang nantinya akan diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini kalimatnya sudah berubah menjadi kalimat yang positif. Misal anak tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Itu adalah peraturan kelas. Ketika diubah menjadi kalimat keyakinan kelas, maka bisa diubah menjadi kata menghormati orang lain. Itu adalah kata positif. Harapannya nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif akan menghasilkan sebuah budaya positif. Contoh beberapa peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ketika kita merubah ke keyakinan kelas, kita bisa menggantinya dengan kata tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah kata peraturan kelas. Tapi kalau kita rubah ke keyakinan kelas, maka bisa menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Izin kepada guru saat hendak ke toilet. Ini jika dirubah ke keyakinan kelas menjadi kata menghormati orang lain, atau bisa juga kita ganti dengan santun sesuai dengan 6 institusi tadi yang mengatakan tentang kebajikan. Kemudian melaksanakan piket kelas, kita rubah menjadi kata keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab ataupun kerjasama. Dalam sebuah
disiplin positif ada setidaknya hukuman dan konsekuensi. Nah, apa itu hukuman dan konsekuensi? Di sini misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatunya harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lalu anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Anak akan menghargai disiplin, itu adalah sebuah konsekuensi. Paksaan itu salah satu bentuk hukuman. Stimulus dan tanggapan itu salah satu bentuk konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu termasuk contoh hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu adalah sebuah konsekuensi. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah dampak dari hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini saya ada beberapa contoh yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendefinisikan contoh ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video card. Bisa jadi konsekuensi karena sebelumnya ada kesepakatan, ketika terlambat silakan pemanasan dahulu misalnya. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi ketika sudah disepakati. Nah, di sini ada beberapa contoh atau disiplin positif. Jadi ada 3 hal dalam sebuah disiplin. Ada hukuman, konsekuensi, dan yang paling bagus ini adalah restitusi. Kita mengenalnya nanti adalah segitiga restitusi, dan kita bahas di akhir. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa sesuatu itu harus terjadi? Karena sudah ada kesepakatan. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan, cara kita menyampaikan atau berbicara kepada anak-anak ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan yang tidak menyalahkan mereka. Hukuman itu tidak nyaman untuk anak-anak dan efeknya untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi efeknya jangka waktunya pendek. Tapi ketika restitusi ini justru malah menguatkan anak dalam waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Misal seorang anak berkelahi, kancingnya lepas 3 misalnya. Ketika kita menghukum anaknya, mungkin si korban akan mendapatkan keadilan karena pelakunya sudah dihukum sama guru, tapi tidak akan menimbulkan efek yang bagus bagi psikisnya anak, justru akan membuat anak menjadi tidak nyaman. Tapi ketika kita buat restitusi, kita akan melakukan tanya apa yang akan dilakukan oleh si pelaku supaya kamu mau memaafkan misalnya. Oh, karena kancing saya tadi dilepas,
ya otomatis harus dijahitkan. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu cara dari restitusi. Selebihnya ada cara yang lebih lain lagi, nanti akan saya jelaskan ketika restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dan di sini adalah salah satu hal yang penting dalam melaksanakan segitiga restitusi tadi. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan dasar anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai seorang penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Di sini adalah beberapa contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum, yaitu menghadik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini guru bertindak atau posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum. Kemudian guru berceramah mengatakan seharusnya kamu harus berbuat, atau ibu kecewa apa yang sudah kamu lakukan, itu membuat orang merasa bersalah. Kita memiliki posisi kontrol di situ. Jadi kamu seharusnya sudah tahu ibu tadi lelah sekali, ibu stres, ya, kamu sepuan, itu adalah posisi kontrol membuat anak merasa bersalah atau membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru memposisikan diri sebagai teman. Misalnya guru membuatkan alasan untuk siswa, atau guru berkata, ayolah kamu lakukan ini demi ibu guru, atau masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu kamu guru. Itu memposisikan guru sebagai seorang teman. Kemudian guru juga bisa memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini guru bisa mengatakan misalnya, kamu tahu apa peraturannya? Ini guru sebagai pemantau. Misalnya ada anak tidak pakai bed yang lengkap di hari Senin. Nah, kamu tahu tidak peraturannya kalau hari Senin seperti apa? Ini guru berposisi sebagai seorang pemantau. Kemudian guru juga bisa berposisi sebagai seorang manajer dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat atau bahkan keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Kamu tahu apa yang kita yakini bersama di kelas kemarin, atau bagaimana keyakinan sekolah, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Guru sebagai seorang manajer. Hasilnya ketika guru melaksanakan beberapa tindakan tadi, ketika guru sebagai penghukum, maka anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong. Bukan saya yang melakukannya, itu gara-garanya ini tadi saya dipukul duluan. Itu ketika guru memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kemudian anak akan menyembunyikan, menyangkal, juga bahkan berbohong ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak mungkin akan diam. Bukan saya, Pak. Yang satunya ditanya lagi, gimana? Bukan saya juga, Pak. Nah, itu ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi ketika kita memposisikan sebagai teman, kadang ada ketergantungan dari seorang anak. Kemudian ketika kita memposisikan sebagai pemantau, kita akan menyesuaikan diri. Anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika saya datang, lihat mereka langsung berusaha duduk rapi, seperti tidak ada kejadian. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kadang anak juga bisa menguatkan pribadinya masing-masing. Bagaimana kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Ketika posisinya sebagai penghukum seorang guru, kadang murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas.
Ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Sedangkan sebagai teman, guru dianggap sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Lalu sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ketika guru berposisi sebagai penghukum, mungkin murid akan berkata atau berkata dalam dirinya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya. Artinya dalam dirinya dia mengatakan seperti itu. Jadi kadang seperti cuek. Atau ketika kita membuat rasa bersalah, mungkin mereka akan menyadari, maafkan saya, Bu, Pak. Ketika guru sebagai seorang teman, murid juga bisa akan berkata, saya pikir Bapak teman saya, ternyata kok gitu. Ketika posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian ketika posisi kontrol sebagai pemantau, misalnya kita membuat bintang, sebuah reward bintang di kelas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, Bu? Atau berapa halaman yang harus saya tulis? Ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, murid bisa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini atau kesalahan saya. Dampaknya ketika guru memposisikan diri atau posisi kontrolnya sebagai penghukum, bisa saja murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ketika guru memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin murid akan merasa rendah diri. Ketika guru memposisikan sebagai teman, kadang murid menjadi lemah, tidak mandiri atau bahkan tergantung kepada kita, menunggu dulu perintah dari gurunya. Kemudian sebagai pemantau, murid mungkin akan berdampak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid itu ketika kita sebagai pemantau mungkin akan bertindak ketika ada reward, atau ketika ada sanksi dia berusaha menghindarinya. Misal dikasih bintang, kalau saya melaksanakan ini saya akan dapat bintang 5. Dia akan melaksanakan kegiatan itu. Tapi ketika kita sebagai manajer juga kadang bisa berdampak, murid bisa mengevaluasi diri, bahkan bisa mengetahui cara untuk memperbaiki diri. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang ingin menjadi tujuan. 9 ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan. Guru memberikan tawaran, bukan memberikan paksaan. Lalu restitusi ini untuk menuntun atau melihat ke dalam diri siswa. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa. Tapi tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kita lihat dulu apa masalahnya. Jika memungkinkan untuk mengatasinya dengan segitiga restitusi, maka yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini yang seperti apa? Jadi anak-anak yang tadinya bermasalah karena melakukan kesalahan, ini diusahakan nantinya untuk tidak menjadi anak yang gagal. Jadi kita bisa membuat kata atau kalimat, misalnya
si anak menyobek buku temannya. Nah, kita bisa dekati dulu dengan cara, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin saya dulu waktu kecil, waktu kecil juga pernah melakukan hal seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan dulu kondisi psikologisnya anaknya. Setelah anaknya sudah stabil kondisinya, identitas psikisnya, baru kita melakukan validasi kebutuhan, ya, melakukan validasi tindakan yang salah. Ya. Di sini jika kita memahami yang mendasari sebuah tindakan, maka akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar untuk mencari kesenangan, ini bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, atau kebebasan. Jadi kadang anak berbuat salah, berbuat ulah, mungkin karena dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya, atau karena dia sudah bosan, dia ingin mencari sebuah kesenangan. Ini kita harus tahu dulu kebutuhannya apa. Makanya kita bisa melakukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan hal itu? Pasti kamu punya alasan untuk melakukan hal itu. Nah, kadang kita juga bisa menyampaikan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau anak tanya dulu, kenapa kamu bisa melakukan hal-hal seperti itu? Apakah ada alasannya? Apa karena pengen mendapatkan perhatian, atau pengen cari kesenangannya sendiri, atau dia sudah bosan karena sudah menyelesaikan tugas misalnya tidak ada yang dikerjakan, akhirnya jahil kepada teman. Ini kita cari dulu validasi atau kebutuhannya apa. Yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Karena di kelas biasanya kita sudah buat peraturan sudah diubah menjadi keyakinan, maka kita bisa melaksanakan keyakinan kelas apa yang kita yakini. Kamu kemarin kamu tadi sudah bertengkar, berarti kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya menghormati orang lain. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin jadi tentara, Pak. Apakah tentara harus selalu memukuli teman-temannya? Ini kan juga sebuah keyakinan kepada anak. Jadi kita mengarahkan apa yang mereka yakini dengan sebuah tindakan atau perkataan yang sifatnya menguatkan. Di sini adalah beberapa proses buat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Di sini saya membuat anak-anak menuliskan peraturan-peraturan kelas semuanya. Saya minta menulis di sebuah sticky note, kemudian saya suruh menempelkan. Nah, dari tempelan ini saya pilah. Di sini saya pilah sendiri mana-mana yang tergolong sama nantinya. Dari peraturan-peraturan ini kemudian saya ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kami sepakati adalah sebuah adanya kebersihan. Seperti kemarin anak-anak menyampaikan peraturannya tidak buang sampah sembarangan, membantu melaksanakan piket. Ini bisa kebersihan. Kemudian ada disiplin, hadir tepat waktu menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini saya ubah menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu disiplin. Ada ketertiban, lalu ada menghormati orang lain. Di situ anak-anak menyampaikan untuk tidak ramai ketika teman atau guru menjelaskan. Kemudian ketika teman berbicara tidak boleh berkata sendiri atau bermain sendiri. Di sini juga menghargai orang
Kemudian dari kata tadi saya ubah menjadi sebuah kata yang mudah diingat, budaya setia hati, dari kata kebersihan, disiplin, menghargai, menghormati, dan menjaga ketertiban. Terima kasih. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin kita diskusikan bersama terkait dengan budaya positif, dan mungkin yang baru bagi Bapak Ibu adalah mengenai segitiga restitusi. Monggo kalau mau ada yang disampaikan atau urut-urut. Sini waktunya 1 jam, masih ada 30 menit. Monggo Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan Bapak Ibu di kelas yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Mungkin terkait dengan posisi kontrol atau bagaimana seharusnya hukuman atau punishment ini dikaitkan dengan reward. Apakah hukuman itu masih perlu dilakukan? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah siswa itu masih tetap perlu kita hukum agar disiplin, atau kita beralih mencari cara yang lain agar disiplin itu bisa terwujud? Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah tetap? Kalau menurut Bu Yani bagaimana tentang hukuman? Kalau di kelas itu anak-anak terutama tugas nggak pernah selesai. Kalau saya mau beri hukuman mahal, nanti kalau di sekiranya terlalu berat, orang tua konkret, terus solusinya gimana? Atribut kelas juga itu. Iya kan, kemarin kalau setiap Senin kan kita mesti murid-murid gara-gara anak-anak tidak betah, ya. Terus hukuman yang pasang juga apa anak-anak? Padahal setiap diingatkan tetap aja berulang-ulang terus. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain, kasus yang disampaikan Bu Yani kira-kira seperti apa yang baik menurut Bapak Ibu solusinya? Terima kasih sebelumnya. Tapi sebelumnya bukan sini saya belum bisa memberikan solusi atas pertanyaan yang tadi. Melainkan menambahkan suatu masalah, Pak. Jadi kita kan seringkali bahkan setiap hari kalau melihat anak-anak bercanda bergurau itu terkadang terlalu kelewatan, kebablasan. Kita saja Bapak Ibu guru untuk yang mohon maaf terkait dengan tangan itu sangat sekali berhati-hati. Ketika anak-anak sendiri bercanda dengan entengnya tangan yang muncul ngeplak sirai temennya, terus sampai ditendang, bahkan kemarin terakhir pas kepalanya temennya itu ada yang digigis pakai kaki jauh, tapi sangat bablasan anak-anak itu. Nah itu ketika ditawarkan, ketika jadi disampaikan kita ditawarkan bagaimana kamu biar bisa memaafkan si pelaku ini harus berbuat apa? Nah, pertanyaan saya, kalau si korban ini sampai meluangkan rasa kesalnya, yus
malah bisa melebihi si pelaku itu bagaimana? Solusinya seperti itu. Terima kasih. Baik, tadi yang disampaikan Bu Yani mungkin bisa berkaitan dengan konsekuensi. Jadi bukan hukuman tapi adanya konsekuensi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu di awal semester, awal pelajaran, kita kan sudah buat beberapa peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak. Dan kalau bisa peraturan kelas atau keyakinan tadi sudah dibaca di kelas sehingga anak-anak bisa membaca. Ketika anak-anak melaksanakan pelanggaran tersebut, maka mereka akan tahu konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Contoh, misalnya di pelajaran olahraga, ketika terlambat sudah disepakati, kalau terlambat bawa permen 3. Nanti ketika mereka terlambat, otomatis mereka sudah siap dengan konsekuensinya. Bagaimana konsekuensinya kemarin? Permennya 3 Pak, ya wis. Nanti digunakan untuk apa? Mungkin sama gurunya dipakai untuk reward. Ketika anak melaksanakan olahraga dapat duluan, mereka dikasih rewardnya apa ya? Dari permen tadi kan kelompok, nih permen dapat. Dan karena adanya konsekuensinya dikembalikan ke anak-anak tadi. Atau konsekuensi yang bisa kita sepakati, misal ketika anak tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Kita sepakati konsekuensinya baca surat pendek 2 misalnya, 2 surat pendek. Tapi apakah hal itu akan bisa terjadi lagi? Bisa saja. Karena tadi kan konsekuensi kan masih bisa terjadi lagi. Akan tetapi ketika sudah kita sepakati dan sudah kita baca, mungkin mereka akan, waduh, antara bingung nih, mau Quran ini, ya kan? Karena mereka sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka. Apa yang akan konsekuensi yang akan didapatkan. Tapi tanpa kita harus melakukan, tanpa kita harus kamu mau bangga, ayo saya mau coba, tidak perlu seperti itu. Tapi karena sudah ada konsekuensi yang mereka ketahui, mungkin itu bisa dibuat kesepakatan dahulu. Jadi peraturan, ada kesepakatan kelas, dan dibuat keyakinan kelas. Saya sendiri masih baru membuatnya, jadi masih pelan-pelan juga. Artinya untuk memahami hal ini, kadang anak-anak juga masih dalam tahap belajar bersama. Jadi bagaimana cara menghargai atau menghormati orang lain itu bagaimana. Kemudian dari yang disampaikan Pak Alfian terkait dengan tindakan tadi, mungkin tidak harus ke korbannya dulu. Kita tanya dulu pelakunya, apa motif dia melaksanakan hal itu? Hanya untuk kesenangankah? Hanya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak yang hebat, atau ingin diakui sebagai seorang yang hebat? Kita cari tahu dulu. Kita lakukan proses segitiga restitusi yang ini. Jadi segitiga restitusi kalau dalam bimbingan konseling itu adalah proses konseling yang paling bawah atau paling sederhana. Jadi kita awali dulu dengan menstabilkan dulu identitasnya. Oke, kita awali mungkin kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Apakah ada kesalahan dari temanmu? Kita cari tahu dulu. Kalaupun kamu melakukan karena temanmu dahulu yang melakukannya, kita cari tahu dulu. Setelah itu kebutuhannya si pelaku. Kenapa kamu melakukan hal itu? Apakah ingin sebagai jagoan atau ingin menunjukkan eksistensinya? Biasanya kan anak laki-laki kan
bahasa kita kadang ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia ini orang yang harus ditakuti, karena mungkin di lingkungan dia tinggal ini orang-orang yang kuat yang akan dihormati, mungkin seperti itu. Jadi kita cari dulu apa kebutuhan dasarnya tadi. Kalau sudah ketemu kebutuhan dasarnya, hanya untuk kesenangan misalnya, hanya untuk menunjukkan, tinggal kita tanyakan lagi, apakah sudah benar yang kamu lakukan seperti itu? Apa dampaknya nanti yang bisa kamu dapatkan di kemudian hari jika orang yang kamu pukul kepalanya, kamu tendang kepalanya, punya keberanian yang lebih daripada kamu? Apakah kamu tidak akan mendapatkan balasan yang lebih? Bahkan mungkin, jadi segitiga restitusi ini bukan kalimat atau kata yang saklek. Jadi misalnya korban harus mendapatkan ganti, misalnya tadi yang seperti di Palbiar, berarti korban untuk balas. Enggak, jadi bukan kata yang saklek seperti itu. Kita lihat dulu konteks masalahnya. Kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau memang hal itu memerlukan sebuah pergantian, ganti rugi, mungkin kita bisa tawarkan kepada korban. Jadi karena barangnya dirusak, kalau sampai rumah ketahuan ibunya barang ini rusak, otomatis dia akan dimarahi. Nah, kalau dia dimarahi, ngomong dirusakkan, si A, orang tuanya datang nabrak. Besok orang tuanya yang tadi dilabrak datang juga, tidak akan selesai. Orang tua sama orang tua berkelahi, anaknya sudah bermain-main. Nah, makanya kita cari dulu apa yang diperlukan. Kalau memang itu memerlukan ganti, ya anak ini harus diberikan tanggung jawab untuk menggantinya. Kita sepakati dulu. Jadi nanti ketika ini barangmu akan diganti, tapi tidak sekarang, mungkin besok. Nah, nanti akan disampaikan kepada orang tua jika anaknya tidak bisa mengganti pada saat itu. Kalau terjadi yang seperti tadi, kekerasan dengan, kalau saya lihat tadi bukan hanya masuk kategori perundungan atau bullying. Nah, karena dengan kaki sampai di kepala itu kan kategori bullying. Ya. Nah, ini kita cari tahu dahulu si pelakunya seperti apa, motifnya apa, dasarnya apa. Lalu kita berikan gambaran keyakinan ketika nanti yang kamu lakukan seperti ini, apa dampak kira-kira ya. Jadi segitiga restitusi itu yang menjawab anaknya, mereka yang berpikir sendiri jalan keluarnya, bukan kita yang mencarikan solusinya. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan pemantik saja, mereka yang mikir. Cuma tidak semuanya pakai segitiga restitusi, karena kalau segitiga restitusi itu baru bisa kita laksanakan ketika anak sudah tahu atau merasa salahnya sudah paham. Tapi ketika anak, kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Tidak tahu. Kamu tahu kesalahannya tadi apa? Tidak ada. Tidak merasa bersalah. Nah, ini tidak bisa kita pakai segitiga restitusi karena karena dia sudah tidak merasa dirinya salah. Jadi kita pakai pola yang lain. Jadi kita tanya dulu, kita ceritakan dulu kejadiannya. Jadi ada temanmu bla 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 seperti ini. Menurut rekan-rekanmu yang melakukan adalah kamu. Bagaimana menurut kamu? Kalau dia sudah paham, sudah tahu, oh iya yang itu kan, iya Pak, sudah mulai, baru kita pakai restitusinya. Kalau di awal sudah tidak ngerti salahnya apa, nggak akan bisa kita pakai
segitiga restitusi ini. Mungkin seperti itu. Atau dari Pak Ati ada jawaban atau masukan terkait dengan kondisi atau bullying dan lain-lain. Terima kasih kesempatannya. Memang yang waktu-waktu ini banyak terjadi adalah peristiwa bullying yang terjadi di mana-mana, baik yang kita ketahui dari media sosial maupun media televisi. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Yang memang yang pertama adalah untuk sosialisasi atau pengetahuan dari orang tua siswa untuk memberitahukan kepada putra-putrinya agar tidak berbuat yang menyakiti teman-temannya atau orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, juga disampaikan juga kepada anak-anak juga diberikan satu gambaran, ya. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh di media sosial itu yang menggambarkan anak-anak yang jadi korban bullying itu seperti apa, ya. Jadi kalau yang di media sosial itu kan disebutkan hanya verbal, ya verbal. Jadi secari kertas anak disuruh menyebutkan kata-kata yang negatif sambil dikemas kertas-kertasnya tadi selembar kertas dari beberapa kalimat-kalimat yang negatif, kemudian disampaikan kepada anak-anak, bisa tidak kertas ini kembali harus seperti semula, ya. Jawabannya tidak mungkin harus seperti semula. Begitupun juga untuk anak-anak jadi yang korban bullying, ya, sehingga hatinya tetap, ya, menempel sakit hati pernah diperlakukan yang tidak baik kepada teman-teman dari teman-teman. Itu sebenarnya hanya teori, ya. Jadi yang juga perlu kita lakukan, ya. Pelaksanaannya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, ini saya punya cerita, ya. Saya punya cerita, nggak tahu ini memakai metode yang mana. Jadi ketika ada dua anak yang bertengkar, ya, ada dua anak yang bertengkar, kemudian sama guru kelasnya itu dua anak ini disuruh urunan untuk membeli sebungkus nasi dan tidak diberitahukan gunanya untuk apa, dan diberitahukan yang penting besok kamu beli sebungkus nasi dari uang urunanmu yang dua anak yang bertengkar tadi. Kemudian besok harinya sudah diberikan, atau memang permintaan gurunya memberikan
nasi sate gitu ya, sate. Kemudian besoknya sudah disediakan oleh kedua anak itu, disampaikan kepada guru kelasnya, sudah Pak, itu di meja nasinya. Kalau sudah, kamu kesini berdua. Jadi sebungkus nasi itu disuruh makan bareng. Jadi suruh makan bareng, dibuka, disuruh makan bareng. Silakan nasi bungkus tadi itu kamu buka dan kamu makan sampai habis. Jadi posisinya itu menyelesaikan masalah itu sehingga anak itu tidak merasa ada yang menang, ada yang kalah. Jadi korban atau dan sebagainya itu tidak ada, sehingga permasalahan itu sudah terselesaikan dengan sendirinya. Itu saya dapat cerita seperti itu dari keponakan saya, dari salah seorang guru yang menyelesaikan permasalahan pertengkaran pada ulama. Itu yang mungkin bisa disampaikan dengan cara yang lain dan sebagainya. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun di atas masukan dan cerita. Nah, kalau saya amati mungkin itu adalah bagian dari segitiga restitusi, karena segitiga restitusi itu adalah cara penyampaian yang intinya anak-anak ini tidak merasa disalahkan, tidak merasa mereka terhakimi, tapi mereka tahu mereka salah. Hanya saja mereka akhirnya menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu mungkin salah satu cara dari penerapan segitiga restitusi. Bahasanya yang mungkin saya sendiri baru tahu tentang ini tahu segitiga restitusi itu seperti ini. Termasuk saya sendiri pernah mengalami beberapa waktu yang lalu bersama Pak Sugi, ketika murid saya tidak pernah masuk Yusuf. Waktu dulu kan saya masuk, ternyata main PS, ketemunya sama Pak Sugi di pelabuhan. Nah, akhirnya saya tanding, Mbak Iso Nalano, kamu tak tambah ini, TK ya, TK Iso Nalano saya masuk. Seperti itu. Dan alhamdulillah karena saya juga sering PS, ya mereka ya kalah. Dan konsekuensinya akhirnya masuk dengan beberapa saya berikan beberapa kata-kata motivasi, dan alhamdulillah ketika jadi siswa saya Yusuf tidak masuk, akhirnya masuk terus. Termasuk juga dengan Iksan itu akhirnya sampai tidak mau pindah ke SMP. Tinggal adiknya Angel kemarin dapat informasi sekolah di Budok itu satu, cuma belum mengkonfirmasi ke sini orang tuanya, dan saya juga belum ke rumahnya juga. Rumahnya tidak. Tetap di dekatnya puskesmas itu. Ya, mungkin ada lagi masukan atau cerita yang mungkin bisa membuat contoh dari sebuah disiplin positif yang bisa kita terapkan nantinya di sekolah kita, mungkin bisa jadi sebuah budaya positif nantinya, sehingga bullying atau tindakan-tindakan yang kurang baik ini bisa kita minimalisir di sekolah ini. Mungkin ada cerita atau masukan dari Budian itu, monggo.
ada bagusnya untuk kita semua. So, untuk mengenai yang disampaikan itu memang ya bolehnya Pak Denny juga namanya Dimas dengan Iwan. Saya tanya memang kenapa kamu kepalanya kok begitu Bang? Pak, saya dikeroyok sama teman-teman, dikeroyok, tapi kok ingat saja kepalanya kamu di sama kakinya. Nah, pegel kok pegel, andai kata terus kamu lapor di itu, terus ada yang tahu, dikasih tahu orang tuanya, terus kamu datang gimana? Ya langsung kalau datang langsung operasi. Yang kena siapa? Yang kena orang tua kedua yang ada di sini. Saudara Pak Denny tidak ada di sini. Apa kamu mau Pak Denny nanti dimasukkan ke penjara masalah hal seperti ini? Penjara jawabnya enggak Pak. Apa saya panggilkan orang tua kamu ke sini? Enggak Pak. Apa diajar itu sama Pak Denny? Enggak Pak. Orang tua? Enggak. Pak Suryo sudah ngomong, jagalah sikap yang baik, kalau bermain yang baik. Kalau bisa yang pandai semuanya, belajar belajar yang bisa. Itu adalah saya. Ternyata sampai sering saya ingatkan begitu yang saya cewek, sabutan lalu dadanya bukan payudaranya, bukan dadanya. Saya pegel itu oleh si kena itu uang tuamu lurus begini. Nek bapakmu, ibumu pasangan Pak Sugi, sampai kebuk tapi sampai Pak, seperti anakku pintar. Ya kalau saya gitu kan tidak Pak. Nah, baik kalau kamu berubah, kalau minta maaf, jangan sampai kamu lakukan itu. Boleh bermain, tapi nggak boleh nakal. Kalau bisa pamer. Itu Pak. Baca dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari apa yang sudah disampaikan tadi dari Bu Yani, Pak Alfi, Pak Adi, mungkin bisa saya simpulkan bahwa sepertinya proses reward atau punishment ini kadang masih kita perlukan dengan konteks yang berbeda. Jadi ketika tindakan ini memerlukan sebuah punishment atau hukuman yang sifatnya memang diperlukan, ini juga bisa kita lakukan. Hanya saja kita juga harus tahu tadi yang sudah disampaikan Pak Sugi, dengan mencari alasan atau menanyakan kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk mengikuti kegiatan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah didiseminasi pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Denny, saya jadi mengerti tentang disiplin positif dan keyakinan kelas. Terima kasih. Setelah diseminasi pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Denny, saya menjadi mengerti dan paham akan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Terima kasih.